akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan pada saat ini berhadapan dengan segel roh. Tentu saja kelompok Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menunggu lama hingga akhirnya mereka segera mengambil posisi masing-masing, sedangkan Xiaoyan pun segera membangkitkan doki yang diberikan dari semua orang. Lalu Xiaoyan segera melesat ke udara dan mengayunkan pedang ketika mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan, sehingga gelombang udara yang sangat kuat segera dihempaskan oleh serangan dari Xiaoyan. Lalu segel roh pada saat ini tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan segera menyerang dengan begitu cepat, sehingga dirinya pun buru-buru meninju bayangan di udara dan mengarahkannya ke arah Xiaoyan. Dan ketika serangan ini bertemu serangan Xiaoyan pun terus melesat menuju ke arah segel roh, lalu pukulan itu pun segera mengenai dada dari segel roh dan segera terdengar suara keras, sehingga segel roh dikirim terbang mundur dan dirinya terhuyung-huyung mundur puluhan langkah sebelumnya nyaris tidak bisa berdiri diam, lalu mata Xiaoyan pun seketika berbinar dan Xiaoyan bergumam, sepertinya sosok ini memang telah terluka parah saat mereka menghancurkan batu kristal. Tentu saja Xiaoyan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan dan segera mengayunkan pedang kuno api surgawi, dan serangan yang bahkan pada saat ini lebih kuat segera kembali dilesatkan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain baru saja segel roh ini berdiri kokoh di dalam keputusasaan. Justru dirinya melihat serangan yang datang dan pada saat ini hanya bisa menyilangkan lengannya untuk memblokir, sehingga ledakan pun kembali terjadi dan segel roh pada saat ini kembali terlempar, lalu retakan segera muncul di kedua lengannya dan memperlihatkan cahaya redup di dalamnya. Menyadari hal ini Xiaoyan benar-benar tidak memberikan kesempatan kepada segel roh untuk bernafas, karena Xiaoyan kembali melesatkan beberapa bilah pedangnya ke arah segel roh, sehingga banyak benturan pada saat ini terjadi, bahkan ledakan yang tidak ada hentinya benar-benar membombardir tubuh dari segel roh. Akan tetapi setelah kabut yang berterbangan menghilang Xiaoyan pada saat ini menyadari bahwa segel roh ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, dan semua orang juga pada saat ini menyadari kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh segel roh ini. Tentu saja mereka pada saat ini menatap cemas ke arah langit di mana segel roh berada. Sementara itu Long Yi segera mengambil langkah maju dan berkata bahwa dirinya akan mencoba menyerang. Akhirnya semua orang memberikan doki mereka kepada Long Yi, dan Long Yi akhirnya berubah menjadi tubuh 9 naga guntur emas yang mendalam yang panjangnya 100 meter. Lalu Long Yi pun segera menghempaskan ekornya dan dengan segera membungkus lengan dari segel roh. Setelah itu dirinya lanjut membungkus seluruh tubuh segel roh dan hanya menyisakan kepalanya yang terbuka. Lalu setelah itu dirinya berteriak kepada semua orang agar dengan cepat menyerang kepala segel roh. Kemudian Long Yi pada saat ini akan berusaha bertahan untuk menahan segel roh. Menyadari hal tersebut Xiaoyan yang memegang pedang kuno pada saat ini benar-benar sangat gembira, dan akhirnya Xiaoyan segera kembali mengeluarkan teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Lalu serangan ini dilesatkan ke arah kepala dari segel roh dan tubuh Long Yi pada saat ini sedikit gemetar. Kemudian untaian darah mengalir di sudut mulut Long Yi, akan tetapi dirinya pada saat ini masih terus mengunci segel roh. Lalu ledakan keras benar-benar terjadi dengan pedang milik Xiaoyan yang pada saat ini menghantam kepala segel roh. Kemudian retakan besar segera keluar dari kepala segel roh, dan bersamaan dengan itu cahaya abu-abu juga pada saat ini melonjak di dalamnya. Sementara itu dalam sekejap pedang kecil berwarna merah keunguan segera keluar dari dahi Xiaoyan, lalu pedang kecil ini pun tiba-tiba ditembuskan ke arah segel roh. Kemudian mata segel roh yang ketakutan pada saat ini tiba-tiba menjadi tumpul, dan setelah cahaya pedang ini masuk kelopak mata dari segel roh pun mulai terkulai. Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menghela nafas. Sementara itu Long Yi kembali ke bentuk manusia dan segera membawa segel roh yang menyusut tajam. Kemudian semua batu yang berada di tubuh segel roh pada saat ini benar-benar telah hancur, dan akhirnya semua orang segera berkumpul dengan segel roh yang dibawa oleh Long Yi. Lalu King Mu'er adalah yang pertama bergegas dengan wajah penuh kekhawatiran segera bertanya kepada Long Yi,
apakah dirinya baik-baik saja? Tentu saja semua orang melihat Long Yi yang berlumuran darah di sekujur tubuhnya dan mata mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekhawatiran. Sementara itu Qiu Qiu mengelilingi Long Yi tanpa henti seolah-olah dirinya masih tidak percaya bahwa Long Yi mampu membungkus segel roh tanpa terluka parah. Namun pada saat ini Long Yi benar-benar tidak peduli dan berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Lalu yang dirinya alami pada saat ini hanyalah sedikit cedera kulit. Kemudian semua orang pun percaya dengan perkataan Long Yi hingga akhirnya menghela nafas. Sementara itu Xiao Yan segera memegang segel roh di tangan kirinya dan menepuk bahu Long Yi. Tentu saja Xiao Yan benar-benar kagum karena Long Yi bisa mengunci segel roh yang berada di peringkat 7 Dodi. Sementara itu Long Yi pada saat ini segera tersenyum ke arah Xiao Yan. Kemudian dirinya pun menunjuk ke arah segel roh yang dibawa oleh Xiao Yan sebelum akhirnya berbicara. Long Yi meminta ayahnya untuk menelan dan dengan cepat melihat segel spiritual tingkat manakah itu, karena Long Yi yakin bahwa segel roh ini pasti bukan berperingkat rendah. Mendengar hal itu Xiao Yan pun melihat segel roh di tangannya dan matanya menyala dengan kobaran api. Lalu Xiao Yan akhirnya mengangguk dan berkata bahwa dirinya juga tidak sabar untuk mengetahuinya. Xiao Yan pun sedikit menjauh dan hendak melahap segel roh, tetapi pada saat ini tiba-tiba sesuatu telah terjadi. Suara samar yang seperti datang dari dasar danau segera terdengar di telinga semua orang. Lalu suara ini berangsur-angsur menjadi lebih keras dan seluruh danau pada saat ini mulai bergolak. Kemudian air danau pada saat ini segera naik dan melihat pemandangan ini semua orang benar-benar tercengang. Tentu saja mereka bertanya-tanya, apakah pemandangan ini berarti pembukaan lorong menuju ke kediaman Dou di Bintang 9 kuno, atau mungkin pada saat ini akan ada ujian atau bahkan bahaya lain di dalamnya. Tentu ekspresi semua orang pada saat ini tampak serius dan benar-benar menjadi semakin waspada. Lalu tidak lama setelah itu adegan yang lebih mencengangkan segera muncul di hadapan semua orang. Kemudian air di seluruh danau sepertinya ditopang oleh sepasang tangan raksasa yang tidak terlihat. Lalu air danau ini mulai naik perlahan dan kelompok air segera melonjak di bawah kaki semua orang. Kemudian Xiao Yan pun dengan cepat berteriak memerintahkan semua orang untuk kembali ke pinggiran danau. Saat ini semuanya pun segera merentangkan tubuh mereka dan terbang mundur menjauh. Lalu pada saat ini semua orang hanya bisa menyaksikan air danau melonjak hingga ketinggian 100 meter. Lalu selanjutnya air danau ini pun melayang di udara seolah-olah menutupi langit. Bersama dengan itu aura penindasan yang tidak terlihat seketika menyebar dan dapat dirasakan oleh semua orang. Pada saat ini semua orang melihat ke bawah danau dan menyadari ada sebuah ruang gelap yang segera terungkap. Kemudian sebuah bangunan seperti istana segera terlihat samar-samar mengambang di kehampaan gelap di kejauhan. Tentu saja mereka pun bertanya-tanya, apakah itu rumah Dou di Bintang 9 kuno? Semua ini benar-benar tidak terduga karena tempat tersebut benar-benar tersembunyi sangat dalam. Dan jika bukan karena Qiu Qiu mereka benar-benar tidak akan bisa menemukan tempat ini. Long Yi pada saat ini benar-benar tidak sabar dan mendesak semua orang untuk pergi dan turun melihatnya. Sementara itu di sisi lain Feng Feng pada saat ini mengerutkan kening dan mulai berbicara. Feng Feng berkata bahwa dirinya selalu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Apakah mereka bisa merasakan ada bahaya di tempat ini? Mendengar hal tersebut Zi Ying pada saat ini segera bertanya kepada Feng Feng, apakah Feng Feng telah memperhatikan sesuatu? Feng Feng pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya hanya merasakan intuisinya. Sementara itu Xiao Yan di sisi lain segera berkata bahwa dirinya baru saja menggunakan kekuatan spiritual untuk menyelidikinya. Akan tetapi sangat disayangkan kekuatan spiritual Xiao Yan masih terhalang dan tidak bisa menembus masuk. Namun sepertinya apa yang dikatakan oleh Feng Feng ini memang benar, karena tampaknya tidak akan mudah bagi mereka untuk memasukinya. Setelah itu Xiao Yan menoleh ke arah King Mu'er dan memintanya untuk menanyakan hal ini kepada Qiu Qiu. Lalu King Mu'er pun buru-buru bertanya kepada Qiu Qiu. Sementara itu Qiu Qiu pada saat ini tidak menjawab dan hanya menatap tajam ke arah depan. Dan baru pada saat itulah semua orang pada saat ini memperhatikan bahwa Qiu Qiu sedang menatap istana dengan bingung.
bahkan lingkaran matanya sedikit menjadi merah dan ada air mata berkabut di matanya, dan sepertinya hubungan antara Qiu dengan tempat ini benar-benar tidak biasa. Tentu saja King Mu'er yang menyadari hal ini pun memulai Qiu dan kembali bertanya, ada apakah dengan Qiu? Bisakah dirinya memberitahu semua orang apa yang dirinya alami? Lalu akhirnya tidak lama kemudian Qiu pun tersadar dan menoleh menatap ke arah kerumunan. Saat ini matanya benar-benar agak suram tanpa kelincahan yang biasa ditampilkan, lalu setelah mendengus beberapa kali dengan berat di hati, akhirnya dirinya pun kembali melihat istana di ruang yang gelap. Setelah itu Qiu pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara, sedangkan King Mu'er pun segera menerangkan kepada semua orang apa yang baru saja disebutkan oleh Qiu. Jadi Qiu berkata bahwa itu adalah tempat yang terbentuk secara alami dan berbahaya, dan selama mereka melangkah ke dalamnya maka mereka akan diserang oleh kekuatan langit dan bumi. Tentu saja wajah semua orang pun seketika berubah mendengar serangan kekuatan dari langit dan bumi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengepalkan tinjunya. Xiao Yan berkata bahwa dirinya akan mencoba hal ini terlebih dahulu. Setelah kata-katanya terdengar, Xiao Yan segera membanting pedang kuno surgawi ke ruang gelap. Lalu api surgawi ungu merah segera bergegas ke arah ruang gelap di bawah dengan raungan. Kemudian energi seketika melonjak di ruang gelap dan tiba-tiba sinar cahaya keemasan pucat yang tidak terhitung jumlahnya melesat dari segala arah. Lalu cahaya ini seketika memotong serangan dari Xiao Yan hingga berkeping-keping sebelum akhirnya menghilang. Melihat hal ini semua orang merasakan perasaan yang sangat aneh di hati mereka. Sementara itu Feng Feng pada saat ini berteriak dengan kaget dan berkata bahwa dirinya merasakan fluktuasi energi angin yang sangat kuat. Mendengar hal itu Xiao Zhan pada saat ini tidak menganggapnya serius. Xiao Zhan berkata agar Feng Feng jangan berbicara omong kosong, karena menurutnya setiap sinar cahaya akan menimbulkan hembusan angin dan tentu saja itu adalah energi angin. Sementara itu Feng Feng pada saat ini lanjut berbicara dengan penuh semangat. Dirinya berkata bahwa ini adalah energi angin dalam sinar tersebut, dan jika tidak salah sinar keemasan pucat itu dibentuk oleh kompresi angin yang sangat ekstrim. Tentu saja semua orang pada saat ini seketika cukup bingung dengan penjelasan dari Feng Feng, sehingga mereka segera bertanya, bukankah energi angin itu selalu berwarna biru muda? Akan tetapi pada saat ini cahayanya jelas-jelas berwarna emas pucat. Mendengar hal tersebut akhirnya Feng Feng pun segera lanjut menjelaskan bahwa energi angin biasa berwarna biru muda, akan tetapi energi angin yang paling murni adalah berwarna emas pucat. Tentu saja Feng Feng mengetahui informasi ini sudah lama tetapi dirinya baru pertama kali melihatnya, dan pada akhirnya semua orang segera mencerna kata-kata dari Feng Feng. Setelah itu barulah semua orang terkejut dan menyadari bahwa ini adalah energi angin yang paling murni. Sementara itu Feng Feng pada saat ini menjadi semakin heboh dan lanjut menjelaskan. Feng Feng berkata bahwa energi angin sebenarnya bisa mengembun menjadi cahaya padat, oleh karena itu tempat ini sangat mungkin menjadi tempat berangin yang sangat ekstrim. Feng Feng yang pada saat ini bersemangat segera mendesak ke arah semua orang. Feng Feng meminta mereka untuk menyerang dengan seluruh kekuatan mereka ke arah ruang di bawah. Tentu saja Feng Feng ingin memastikan apakah yang baru saja dirinya sebutkan memang benar. Mendengar perkataan dari Feng Feng ini Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat, karena jika Feng Feng mengambil rumputan kuning hitam kekacauan dengan atribut angin tersebut, maka kekuatan Feng Feng akan memiliki lompatan kualitatif setelah dirinya berlatih di tempat ini, sehingga Xiao Yan pun ingin membuktikan apa yang diucapkan oleh Feng Feng. Lalu akhirnya Xiao Yan segera bergerak dan cahaya ungu kemerahan segera dilesatkan. Kemudian api surgawi ini segera menerangi ruang gelap dan doki yang kuat segera menyembur keluar dari Xiao Yan. Akan tetapi sebelum serangan Xiao Yan ini sampai bagian bawah ruang gelap tiba-tiba menyala, lalu sinar cahaya keemasan pucat yang tidak terhitung jumlahnya kembali melonjak keluar. Kemudian adegan seperti sebelumnya benar-benar terjadi dengan serangan Xiao Yan yang benar-benar menghilang, dan setelah itu semua orang kembali menoleh ke arah Feng Feng yang pada saat ini mengerutkan kening.
Feng Feng pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa ini adalah tanah dengan angin yang ekstrim. Setelah dikonfirmasi oleh Feng Feng, semua orang seketika merasa lega. Tentu saja mereka benar-benar senang karena Feng Feng pada saat ini telah memiliki kesempatan yang sangat besar. Lalu Xiao Yan memegang pundak Feng Feng dengan bahagia dan berkata bahwa semua ini benar-benar tidak diduga. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa ada tempat dengan angin yang ekstrim di sini. Oleh karena itu tim pada saat ini akan berada di bawah komando dari Feng Feng. Tentu saja Feng Feng bisa mengatur bagaimana cara dirinya ingin semua orang bekerja sama dengan Feng Feng. Lalu Feng Feng pada saat ini harus menyerap energi dari tempat yang sangat berangin ini. Saat ini Feng Feng yang masih dalam keadaan gembira membeku beberapa saat dan segera berkata dengan nada tertekan. Feng Feng berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Feng Feng pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera lanjut berbicara. Feng Feng berkata dengan angin yang begitu kencang sudah pasti tidak perlu berpikir untuk turun. Feng Feng bisa mengarahkan kekuatan angin yang berada di tepi untuk masuk ke arah tubuhnya. Dan jika dirinya bisa mengendalikan energi maka dirinya akan segera menelan rumput kuning hitam kekacauan. Jadi apakah menurut Xiao Yan langkah yang akan diambil Feng Feng ini sesuai? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk dan berkata, sepertinya itu adalah satu-satunya cara yang bisa mereka coba. Melihat segel roh di tangan Xiao Yan tentu saja Feng Feng pada saat ini kembali berbicara. Feng Feng berkata mari mereka menunggu sampai Tuan Muda Xiao Yan melahap segel roh lebih dahulu. Setelah menelan segel roh Tuan Muda pasti akan meningkatkan kekuatannya, dan setidaknya Tuan Muda Xiao Yan akan bisa mencapai ke tahap pertengahan bintang 6 Dodi. Lalu dengan adanya Long Yi dan Xiao Zhan yang baru saja pulih maka dirinya akan bisa merasa lebih aman. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengangguk sambil tersenyum. Lalu Xiao Yan pun lanjut berkata jika begitu permasalahannya maka Xiao Yan akan melahapnya terlebih dahulu. Akhirnya setelah diputuskan Xiao Yan pun segera bergegas untuk menyerap roh hantu. Lalu waktu pun terus berlalu dengan Xiao Yan yang masih tetap stabil seperti batu tanpa gerakan apapun. Dan pada saat malam hari ke-7 aura megah bintang ke-6 tahap menengah tiba-tiba terpancar dari tubuh Xiao Yan. Kemudian mata Xiao Yan pun perlahan-lahan terbuka dan dirinya merasakan energi Doqi yang melonjak di tubuhnya. Lalu Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dengan erat dan kerumunan pada saat ini tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka. Akhirnya mereka pun segera berkumpul dan bertanya, di manakah peringkat segel spiritual ini? Sementara itu Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar menghasilkan banyak manfaat kali ini. Ternyata ini adalah segel armor suci yang berada di peringkat ke-9. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut bercampur dengan kegembiraan. Mereka semua menyadari bahwa segel roh ini memiliki peringkat yang cukup tinggi. Akan tetapi mereka masih tidak menyangka bahwa ini itu berada di peringkat ke-9. Kemudian Xiao Yan juga pada saat ini merasa sangat senang hingga akhirnya dirinya segera menoleh ke arah Feng Feng dan lanjut berbicara. Lalu Xiao Yan berkata bahwa Feng Feng bisa memulainya sekarang. Namun Feng Feng harus tetap mengingat di tengah-tengah proses ini keselamatan harus didahulukan. Lalu Feng Feng pun mengangguk dan dirinya segera duduk bersinar di tepi danau. Dirinya mengedarkan Doqi dari atribut angin di tubuhnya dan kemudian menggerakkan pikirannya. Feng Feng pun memisahkan jejak Doqi dan menyusupkannya ke ruang gelap dengan sangat hati-hati. Kemudian cahaya keemasan pucat pada saat ini melewati Doqi Feng Feng dari waktu ke waktu. Tetapi pada saat ini benar-benar tidak adanya tanda-tanda kekerasan. Sehingga Feng Feng pun tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar sangat hebat, karena tanah dengan angin yang sangat ekstrim ini benar-benar tidak menolak energi angin. Lalu akhirnya Feng Feng segera membungkus cahaya keemasan pucat dengan Doqi dan kontrol kesadarannya, dan dengan hati-hati Feng Feng pun segera menarik energi ini. Lalu Feng Feng pun pada akhirnya segera memulai menyerap energi yang terkandung di dalamnya, dan setelah cukup lama energi pun telah banyak masuk ke dalam tubuh Feng Feng. Kemudian dirinya pun pada saat ini segera mengeluarkan kotak batu giok es berusia 10.000 tahun.
lalu Feng Feng segera membuka kotak yang berisi rumput kuning hitam kekacauan. Setelah itu dirinya pun segera mengkonsumsi rumput tersebut dan kekuatan obat segera menyebar dengan cepat. Kemudian kekuatan obat ini segera menjadi lapisan aliran udara yang kacau yang menyelimuti setiap meridian Feng Feng. Lalu tubuh Feng Feng pun pada saat ini bergetar dan aura dari Douqinya seketika naik dengan kecepatan yang mengejutkan. Lalu proses pun terus berlanjut hingga tidak terasa 3 hari telah berlalu. Dan pada saat ini aura Feng Feng yang berada di puncak bintang 5 akhirnya mulai menanjak dan menerobos, bahkan ledakan pun segera terjadi dengan awan gelap yang mereda dan ada guntur yang menggelegar di langit. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar senang tetapi juga merasa khawatir setelah melihat kesengsaraan Kaisar Bintang ke-6, namun pada saat ini kekhawatiran mereka segera luntur setelah menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Feng Feng. Mereka menyadari dengan kekuatan ini tidak akan sulit bagi Feng Feng untuk berhadapan dengan kesengsaraan Dou di bintang 6, dan pada akhirnya iblis guntur pun segera menyerang ke arah Feng Feng sementara Feng Feng masih terlihat senang, dan akhirnya dirinya segera berhadapan dengan kesengsaraan Kaisar dan dapat dengan mudah menghalaunya. Lalu setelah selesai semua orang pada saat ini benar-benar terkejut, karena mereka benar-benar pertama kali melihat Feng Feng memiliki kekuatan yang begitu gila. Bahkan Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan mengangguk setelah melihat kekuatan badai yang ditampilkan oleh Feng Feng. Sementara itu di sisi lain setelah Feng Feng berhasil menghadapi iblis guntur dari kesengsaraan Dou di bintang 6, justru tiba-tiba cahaya keemasan pucat yang tidak terhitung jumlahnya keluar dari ruang gelap. Sehingga ruang gelap ini pun bergema dan semua orang bisa melihat sosok Feng Feng pada saat ini dibanjiri oleh cahaya keemasan pucat. Melihat hal itu King Mu'er pada saat ini mengedipkan matanya dengan khawatir, lalu dirinya pun menghela nafas dan bertanya kepada Xiao Yan, apakah Feng Feng pada saat ini masih ingin menyerap energi angin? Bahkan Ziying juga pada saat ini segera mengalami kengerian di tempat yang sangat gelap itu. Ziying juga mempelajari sebuah teknik di tempat yang ekstrim dan tentu saja dirinya benar-benar mengetahui keekstriman dari tempat yang dilatihnya. Lalu dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah Feng Feng akan baik-baik saja? Kemudian Xiao Yan pun segera berkata bahwa Feng Feng bukanlah orang yang bodoh. Selain itu dirinya berani melakukan hal ini dan itu menunjukkan keyakinannya. Selain itu Feng Feng juga pada saat ini sudah masuk ke tempat angin yang ekstrim dan mereka hanya bisa menunggu kabar baik dari Feng Feng. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang mau tidak mau hanya bisa mengangguk. Tentu saja mereka hanya bisa menunggu Feng Feng pada saat ini selesai dari proses penyerapannya di tempat berangin yang ekstrim. Lalu singkat cerita 3 bulan pun telah berlalu dengan semua orang yang pada saat ini masih menunggu Feng Feng. Dan akhirnya sebuah bola cahaya keemasan mulai melonjak dari ruang gelap di bawah danau. Kemudian cahaya yang menyilaukan ini seketika membuat istana tampak sedikit lebih jelas. Akan tetapi ketika semua orang ingin melihatnya mata mereka segera terfokus pada cahaya keemasan yang cerah. Lalu perlahan-lahan cahaya ini pun meredup dan semua orang bisa melihat Feng Feng dengan pakaian yang acak-acakan. Lalu tubuhnya pada saat ini berlumuran darah yang deras mengalir keluar dari ruang gelap. Setelah melihat Feng Feng keluar dengan sehat walafiat, tentu saja semua orang pun menghela nafas lega. Sementara itu Feng Feng segera mendarat dan menatap ke arah kerumunan. Feng Feng tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan mandi karena wajah ini benar-benar memalukan, sehingga dirinya pun segera bergegas maju memasuki danau. Lalu setelah selesai bersih-bersih dirinya pun kembali menemui semua orang dan Xiao Zhan pada saat ini benar-benar tidak sabar hingga akhirnya bergegas bertanya. Xiao Zhan berkata sepertinya Feng Feng telah mendapatkan banyak keuntungan, jadi beritahu semua orang selama ini apa yang telah Feng Feng lalui di bawah dan level berapakah pada saat ini. Mendengar hal tersebut Feng Feng pada saat ini sedikit bangga dan tertawa. Kemudian dirinya pun lanjut berkata bahwa dirinya sekarang berada di tahap menengah bintang ke-6 Doudi. Tentu saja semua orang pun memandang ke arah Feng Feng dengan tidak percaya setelah menyadari hal tersebut, karena bukankah peningkatan ini benar-benar terlalu cepat? Melihat semua orang yang terkejut Feng Feng pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menundukkan kepalanya.
Sementara itu Feng Feng pun akhirnya segera meminta maaf kepada semua orang karena dirinya telah membuat mereka khawatir selama berbulan-bulan ini. Akan tetapi Feng Feng benar-benar harus mengambil langkah ini, dan siapa yang tahu berapa lamakah ramuan kuning hitam kekacauan ini bisa bertahan. Oleh karena itu Feng Feng benar-benar tidak bisa melewatkan kesempatan besar ini dan hanya bisa mengambil resiko. Tentu saja semua orang pada saat ini hanya tersenyum menatap ke arah Feng Feng dengan penuh kegembiraan. Sementara itu Feng Feng pada saat ini segera berkata bahwa dirinya juga pada saat ini menemukan harta karun lagi. Lalu Xiao Zhan pada saat ini benar-benar gatal dan berteriak agar Feng Feng dengan cepat mengatakan kepadanya harta karun macam apakah itu. Kemudian Feng Feng pun dengan penuh kegembiraan segera berkata bahwa itu adalah sumber batu roh angin. Tentu saja semua orang pun seketika berseru menyebutkan apa yang baru saja Feng Feng sebutkan, karena batu roh asal angin dikabarkan diubah dari atribut angin langit dan bumi, bahkan itu mengandung kekuatan paling original dari kekuatan angin, karena itu dapat langsung diserap dan cocok dengan tubuh tanpa adanya penekanan. Lalu dalam waktu yang sangat singkat benda ini bisa berubah menjadi alat penyerap doki. Jadi batu roh asal angin ini selalu hanya ada dalam legenda. Akan tetapi tidak disangka Feng Feng benar-benar akan bisa menemukannya di sini. Tentu saja mendengar hal itu mata semua orang pun seketika memandang rasa iri kepada Feng Feng. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum ke arah Feng Feng dan berkata bahwa semua ini benar-benar anugerah untuk Feng Feng. Karena pertama mereka mendapatkan rumput kuning hitam kekacauan dengan atribut angin, lalu setelah itu mereka telah mendapatkan tempat yang memiliki angin yang sangat ekstrim, dan pada saat ini ditambah lagi dengan batu roh asal angin yang benar-benar sangat langka. Tentu saja mereka pada saat ini benar-benar harus segera mengucapkan selamat kepada Feng Feng, lalu semua orang pun pada akhirnya segera mengucapkan selamat kepada Feng Feng. Sementara Feng Feng pada saat ini hanya bisa tersenyum menggaruk kepalanya. Lalu setelah itu semua orang pun sedikit berbincang-bincang santai dan bercanda. Kemudian setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera memasuki istana yang berada di bawah. Lalu Feng Feng pun mengenakan kekuatan anginnya untuk mengisolasi semua orang dan membawa menuju ke arah istana di kegelapan. Dan pada akhirnya semua orang pun segera sampai di gerbang istana. Kemudian rumah besar Dou di bintang 9 kuno ini akhirnya muncul dengan jelas di hadapan semua orang, lalu tidak ada keagungan atau kemegahan seperti yang mereka bayangkan sebelumnya, karena seluruh istana dibangun dari batu-batu yang berwarna abu-abu, sedangkan gerbang istana pada saat ini bahkan terlihat lebih biasa, bahkan tidak ada dekorasi yang mencolok dan memberikan kesan polos dan nyata kepada orang-orang. Kemudian Xiao Zhan dengan tidak percaya bertanya, apakah ini kediaman seorang Dou di bintang 9 kuno? Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih melihat dengan tenang ke sekelilingnya untuk waktu yang lama, lalu akhirnya Xiao Yan pun segera berkata, apakah mereka merasakan ketika memperhatikan istana ini suasana hati mereka akan menjadi tenang tanpa sadar, dan tampaknya dirinya memiliki kekuatan misterius yang dapat menghilangkan ketidaksabaran di hati orang, dan jika mereka bisa berlatih di sisi ini maka sepertinya mereka akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, namun sangat disayangkan mereka harus pergi setelah berhasil menemukan semua ini. Setelah mengucapkan hal tersebut Xiao Yan segera melambaikan lengan bajunya yang besar dan kekuatan lembut segera mendarat di gerbang, lalu gerbang ini pun dengan mudah segera terbuka di bawah lambaian tangan Xiao Yan. Kemudian bersamaan dengan pintu ini yang terbuka sebuah jalan seketika terlihat di depan semua orang. Melihat hal ini Xiao Zhan mau tidak mau bergumam, apakah ada bahaya di daerah sana? Karena ini adalah rumah dari Dou di bintang 9 kuno dan bagaimana mungkin mereka bisa masuk sesuka hati, bahkan jika itu adalah mekanisme yang diatur secara acak, maka itu mungkin merupakan bahaya besar bagi semua orang. Mendengar hal ini Xiao Yan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya menoleh untuk melihat ke arah Qiu Qiu di pelukan King Muer. Lalu Qiu Qiu pada saat ini menatap istana dengan linglung dan melihat ke arah Xiao Yan yang menatapnya dengan penuh tanya.
Kemudian QQ pun pada akhirnya memiliki ekspresi rumit sebelum akhirnya mengeluarkan beberapa dengusan. King Muer pun segera menjelaskan bahwa QQ berkata hanya ada satu bahaya di dalam kedalaman istana, dan ini adalah ujian terakhir yang ditinggalkan oleh Dou di Bintang 9 kuno dan tempat-tempat yang lainnya yang berada di sini masih tetap aman. Mendengar kata-kata ini semua orang memutuskan untuk melangkah ringan di jalan batu abu-abu. Lalu di sepanjang jalan ini ada lampu-lampu perunggu yang bersinar dan ada beberapa ruang di sebelah kiri dan kanan semua orang. Namun ketika mereka memperhatikan ruangan tersebut di dalamnya hanya berada perabotan sehari-hari, kemudian Xiao Zhan pun kembali bergumam dengan ketidakpuasan, mengapa tidak ada harta karun? Lalu bersamaan dengan itu Zi Ying pada saat ini segera menunjuk ke sebuah ruangan di sebelah kiri dengan heran. Lalu dirinya pun segera meminta semua orang untuk melihat ke arah ruangan tersebut, karena pintu batu ini tertutup rapat dan tidak ada pancaran kristal hijau yang mengalir di atasnya. Selain itu di atasnya ada karakter yang bertuliskan pemurnian alkemis. Kemudian bintang-bintang kecil segera muncul di mata Xiao Yan setelah dirinya menyadari bahwa ini adalah ruang alkemis. Lalu akhirnya Xiao Yan pun berinisiatif untuk membuka ruangan tersebut dan segera masuk. Namun Xiao Yan pada saat ini segera terkejut setelah menyadari bahwa di hadapannya pada saat ini hanya ada beberapa kuali yang lama. Xiao Zhan pun yang mengikuti Xiao Yan segera berkata bahwa dirinya akan melihat ke dalam kuali, karena siapa tahu ada obat di dalamnya. Lalu Xiao Yan pun segera memerintahkan Xiao Zhan untuk tidak melakukan hal tersebut. Meskipun ada bahan obat ataupun pil obat di sana jika sudah berlangsung selama puluhan atau bahkan ratusan ribu tahun, maka kualitas obat itu pasti tentu saja sudah menghilang. Kemudian akhirnya Xiao Yan pun berencana untuk berbalik dan pergi, namun pada saat ini fluktuasi lemah yang akrab segera datang dari kuali obat, sehingga hati Xiao Yan pun segera tergerak dan dirinya segera berjalan cepat ke arah kuali obat sederhana ini. Lalu Xiao Yan akhirnya melihat ke dalam kuali dengan ekspresi terkejut yang muncul di matanya, karena di dalam kuali ada nyala api yang sangat kecil yang sedikit lemah tetapi masih menyala dengan kuat. Lalu Xiao Yan pun segera meraih api yang berada di dalam kuali dengan tangannya. Tentu saja semua orang pun segera mendekati Xiao Yan dan melihat sekelompok kecil api lemah di tangan Xiao Yan. Kemudian mereka bertanya dengan rasa ingin tahu, api macam apakah ini? Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun akhirnya segera mulai menjelaskan. Xiao Yan berkata jika tidak salah ini pasti api dari api hitam. Api ini termasuk jenis api binatang dan itu bisa masuk dalam peringkat 10 besar di antara api binatang. Tentu saja semua orang pada saat ini benar-benar terkejut terutama dengan Xiao Zhan, bahkan dirinya menunjuk ke nyala api yang tidak mencolok ini dengan penuh keraguan. Lalu Xiao Zhan pun berkata tidak mungkin api ini adalah peringkat ke-9, karena api kecil ini begitu lemah dan apakah itu benar-benar api binatang buas yang berada di peringkat seperti itu? Menanggapi pertanyaan dari Xiao Zhan ini pada saat ini Xiao Yan hanya bisa tersenyum manja karena Xiao Zhan ini benar-benar orang yang tidak update di media sosial.